Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyadius Nugroho. Saya akan menjelaskan kenapa siswa lambat dalam menerima informasi dari guru dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, karakteristik anak atau siswa dalam belajar memang sangat bervariasi. Misalkan saja dalam hal kemampuan untuk memahami pelajaran. Bisa dipastikan bahwa di dalam suatu kelas biasanya akan ditemukan karakter anak yang cepat dalam memahami pelajaran, namun ada juga anak yang lambat dalam memahami pelajaran. Kadang kesalahan yang biasa dilakukan oleh guru adalah menerapkan metode pembelajaran yang sama terhadap anak yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam memahami suatu pembelajaran dengan anak yang lambat dalam memahami pelajaran. Alhasil, anak yang lambat dalam memahami pelajaran akan sulit mengimbangi kemampuan anak yang memiliki intelijensi tinggi dan cepat dalam memahami suatu pembelajaran. Guru yang kurang memahami cara memperlakukan anak menurut tingkat intelijensinya juga kadang menyalahkan anak yang lambat memahami pelajaran. Padahal salah satu penyebab anak tersebut lambat memahami pelajaran adalah cara guru yang kurang tepat dalam memperlakukan anak. Akhirnya, siswa yang lambat memahami pelajaran dicap sebagai anak yang bodoh, padahal jika ditangani dengan tepat, bisa jadi anak tersebut mau berprestasi. Dengan sugesti atau mindset pikiran yang ditanamkan oleh guru, teman bahwa dia anak yang bodoh, lambang paham pelajaran, atau akhirnya anak tersebut menjadi benar-benar bodoh di kelas. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa cara mengatasi siswa yang lambat dalam memahami pelajaran. Yang pertama, memahami karakteristik anak. Sebelum menerapkan suatu metode dalam mengatasi anak yang lambat dalam memahami pelajaran, terlebih dahulu guru harus tahu bagaimana karakteristik anak tersebut. Misalkan, apakah anak tersebut nakal atau malas, hiperaktif, pendiam, penyendiri, dan lain-lain. Lalu yang kedua, menerapkan metode tertentu kepada anak yang lambat memahami pelajaran. Setelah mengetahui karakter anak, langkah selanjutnya adalah memilihkan metode pembelajaran yang bisa mengatasi masalah anak yang lambat memahami pelajaran. Metode tersebut cukup diterapkan pada anak yang terkait. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif metode yang digunakan dalam mengatasi anak tersebut. Selain itu, anak yang mengalami kesulitan belajar memang harus diperlakukan istimewa dari anak yang lain. Lalu yang ketiga, memilihkan tempat duduk yang tepat. Langkah lainnya dalam mengatasi anak yang lambat memahami pelajaran adalah dengan memberikan posisi atau tempat duduk yang membuatnya bisa lebih jelas mendengar penjelasan guru. Sebaliknya, anak yang lambat memahami pelajaran diberikan tempat duduk di posisi paling depan. Hal tersebut bertujuan agar guru mudah mengontrol siswa yang terkait dan siswa akan lebih fokus dalam menerima pelajaran. Lalu yang keempat, teman sebangku yang cerdas dan penolong. Metode lain dalam mengatasi anak yang lambat memahami pelajaran adalah memilihkan teman sebangku yang cerdas dan memiliki jiwa sosial, sehingga ketika anak yang lambat dalam memahami pelajaran tidak paham suatu hal, kemudian bisa bertanya kepada teman sebangku. Selain itu, ketika dia duduk berdekatan dengan anak memiliki motivasi tinggi dalam belajar, anak tersebut lama-kelamaan juga akan tertular oleh semangat belajar yang dimiliki teman sebangkunya. Lalu yang kelima, memberikan tugas tambahan. Cara yang bisa guru lakukan dalam meningkatkan pemahaman siswa yang lambat dalam memahami pelajaran adalah dengan memberikan tugas tambahan. Tugas tambahan tersebut bisa berupa PR dalam bentuk teks atau tugas membaca dan lain-lain. Tujuannya adalah agar anak bisa mendengar ketertinggalan dari siswa yang lain yang memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik. Lalu yang keenam, meminta bimbingan guru BK. Langkah lainnya dalam mengatasi anak yang lambat memahami pelajaran adalah dengan meminta bantuan kepada guru BK agar menangani anak tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, tugas guru BK adalah menganalisa faktor atau penyebab munculnya suatu masalah belajar yang dialami peserta didik. Dan guru BK memang dibekali dengan ilmu yang membahas tentang bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah, baik dalam aspek psikologis atau dalam aspek aplikatif. Lalu yang ketujuh, konsultasi dengan orang tua anak atau siswa. Cara lain dalam mengetahui penyebab seseorang lambat dalam memahami pelajaran adalah dengan konsultasi langsung dengan orang tua siswa, baik menanyakan bagaimana perilaku anak ketika berada di rumah, kebiasaan anak atau hubungan emosional antara orang tua dan anak. Selain itu, guru juga bisa memberikan arahan kepada orang tua anak bagaimana sebaiknya mendidik anak dengan baik dan benar.
Karena biasanya masalah belajar yang ditampakkan oleh anak di sekolah berasal dari lingkungan keluarga. Misalnya kondisi keluarga anak yang tidak harmonis, ekonomi keluarga yang rendah, perhatian orang tua yang minim, dan lain-lain, sehingga berdampak pada sikap dan tingkah laku anak di sekolah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih, kira-kira sudah paham atau belum paham? Semoga paham ya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda. Terima kasih.